Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kerukunan. Rukun, rukun, rukun. Halo Sobat Rukun. Selamat datang di podcast Kerukunan FKUB Sulsel. Sulsel menyapa. Ruang dialog untuk memperkuat persaudaraan, toleransi, dan kerukunan umat beragama di Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tema kemerdekaan dan perspektif Katolik, martabat manusia, solidaritas, dan kebangsaan. Telah hadir bersama kita Bapak Pastor Albert Arina, Ketua Komisi Kerasulan Awam Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Makassar. Bapak Pastor Albert, terima kasih telah hadir bersama kami. Baik, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik. Pastor, Bapak Pastor, bagi bangsa dan Indonesia, kemerdekaan bukan hanya berarti terbebas dari penjajahan, tetapi juga kesempatan bagi setiap manusia untuk hidup secara bermanfaat. Saya punya pertanyaan Pak Pastor, dalam perspektif iman Katolik, bagaimana Pastor memaknai kemerdekaan khususnya dalam kaitannya dengan martabat manusia dan kebebasan setiap pribadi? Baik, terima kasih para sahabat sekalian. Dalam perspektif Katolik, kemerdekaan itu adalah hak bagi setiap orang. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita diciptakan oleh Tuhan itu untuk sebuah kemerdekaan. Bukan saja merdeka dari, tetapi kita merdeka untuk, ya, untuk sesama, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebersamaan. Jadi kemerdekaan itu adalah hak yang paling hakiki bagi setiap warga negara, bagi setiap umat manusia, apalagi bagi setiap suatu bangsa atau negara. Demikian. Berarti kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia, Ya, tanpa melihat perbedaan yang tanpa melihat ada. perbedaannya. Baik, Pak Pastor. Ya. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, Pak Pastor, yang menjemuk bagaimana umat Katolik dapat menghayati kemerdekaan dengan tetap teguh dalam iman, sekaligus menunjukkan kecintaan dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Iya, kami umat Katolik itu punya semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi sejak zaman kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan, Monsinyur Albertus Hugo Pranoto itu mengajak seluruh umat Katolik Indonesia pada waktu itu untuk memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Ya, di satu sisi dia seorang Katolik yang sejati, tetapi di sisi lain dia juga adalah seorang warga negara Indonesia yang sejati. Ya, menjadi orang Katolik yang baik itu tidak bertentangan dengan menjadi warga negara Indonesia yang baik. Demikian juga sebaliknya, menjadi warga negara Indonesia yang baik tidak berlawanan dengan menjadi orang Katolik yang sejati. Jadi ada dua hal yang menjadi satu kesatuan, dan itulah yang membuat umat Katolik sungguh-sungguh menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Terima kasih Pak Pastor. Dari penjelasan tadi, kita melihat bahwa kemerdekaan bukan hanya hak untuk hidup bebas, tapi juga panggilan untuk menghargai martabat dan kehidupan sesama. Betul sekali. Selanjutnya kita masuk ke segmen kedua. Pak Pastor, Indonesia rumah bersama yang dibangun di atas keberagaman. Karena itu kemerdekaan harus terus diisi dengan semangat perdamaian dan persaudaraan. Pertanyaan saya, apa pesan damai yang ingin disampaikan Gereja Katolik kepada umat dalam mengisi kemerdekaan, khususnya agar kebebasan tidak hanya dinikmati untuk kepentingan pribadi, tetapi juga diwujudkan dalam kepedulian dan solidaritas kepada sesama? Begini ya,
yang namanya kerukunan atau kedamaian itu menjadi fondasi dasar hidup kebersamaan. Ya, tanpa kerukunan, tanpa toleransi, tanpa kedamaian tidak ada namanya hidup bersama. Karena masing-masing memperjuangkan haknya Iya. yang menurut pandangannya benar. Nah, kita adalah masyarakat plural, ya. Nah, oleh karena itu memang pemerintah itu harus hadir dalam setiap kehidupan bersama. Sehingga kerukunan, kedamaian, toleransi itu senantiasa hadir di setiap sudut kota, kabupaten, desa, di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga memang terjaga, ya, bukan saja menjadi sesuatu yang merupakan keharusan, tapi menjadi panggilan bagi kita untuk mengisi kemerdekaan. Sekarang kita kan menyongsong 81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi saya kira ini momentum yang paling strategis untuk memberikan penguatan-penguatan pada keanekaragaman, pada toleransi, pada perdamaian antara kita umat manusia. Gitu, baik-baik Pak Pastor. Berarti di tengah kebajukan yang terjadi saat ini di Indonesia, kita harus tetap mempertahankan Betul sekali. demi kemerdekaan Indonesia ini, bagaimana Ya. perdamaian itu masing-masing umat itu bisa memberikan bentuk sebagai bentuk kemerdekaan Indonesia ini. Betul, Baik. betul. Tapi di tengah tantangan seperti intoleransi, prasangka, informasi yang dapat memecah belah masyarakat, apa peran umat Katolik, terutama generasi muda, dalam menjadi membawa damai dan perekat persaudaraan bangsa? Inilah yang saya kira menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, ya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa masih terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di tengah-tengah masyarakat. Maka perlu yang disebut dengan penguatan-penguatan. Moderasi beragama itu harus terus digelorakan sampai ke akar rumput. Sehingga kita memiliki perspektif yang sama. Apa yang dimaksud dengan keberagaman? Apa yang dimaksud dengan menjadi warga negara Indonesia yang baik? Apa yang dimaksud dengan menjadi umat beragama yang baik? Sehingga apa namanya sesuatu yang bisa mengganggu kerukunan itu kita minimalisir. Karena apa? Karena kita senantiasa memberikan penguatan-penguatan kepada masyarakat sampai ke akar rumput. Tidak hanya pada tataran eksekutif atau legislatif, tetapi juga sampai ke bawah. Baik-baik. Artinya mengisi kemerdekaan itu tidak cukup hanya dengan merayakannya ya, Betul Pak Pastor, sekali. tetapi juga dengan menghadirkan perdamaian, Ya, kepedulian, dan dalam kehidupan sehari-hari kita masuk dalam segmen itu. ya, ya. Oke. Baik, Pak Pastor, eh, nilai-nilai luhur apa dalam kehidupan umat Katolik yang dapat menjadikan kekuatan untuk membangun dan merawat kerukunan yang dan umat beragama di Sulawesi Selatan? Saya kira semua agama itu mengajarkan tentang cinta kasih ya. Namun dalam gereja Katolik memang cinta kasih menjadi prioritas pertama dan utama. Ya, dia adalah hukum yang tertinggi. Ya, yang pertama dan utama. Nah, oleh karena itu memang semangat cinta kasih, solidaritas itu senantiasa kita gelorakan. Sehingga menjadi berdampak bagi kemanusiaan, bagi kegiatan-kegiatan kebersamaan, bagi kita sebagai kelompok lintas agama dan siapapun yang ingin berpartisipasi dalam sungguh-sungguh mewujudkan kemerdekaan yang kita sementara rayakan ini ya, Ya, menyongsong ya. 17 Agustus 2026 dalam rangka 81 tahun kemerdekaan Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia. Iya. Sebagai penutup Pak Pastor, apa pesan Pak Pastor Albert kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan agar kita bersama-sama menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk menjaga persatuan, perdamaian, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia? Saya punya mimpi. Kenapa misalnya Kota Makassar atau Sulawesi Selatan kita jadikan sebagai model kerukunan yang sungguh-sungguh otentik.
dalam keberagaman kita bisa saling menghargai, kita bisa saling mencintai, kita bisa kerjasama satu sama lain. Itu mimpi saya. Sehingga Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar khususnya menjadi sebuah model. Tidak hanya pada tataran konsep, tetapi juga dalam praksis hidup sehari-hari. Itu harapan dan doa-doa kami. Baik, terima kasih Pak Pastor atas waktu dan pemikiran dan pesan-pesan yang sangat bermakna bagi kita semua. Dan perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa kemerdekaan bukan sekedar terbebas dari penjajah, tetapi juga merupakan panggilan untuk menghargai martabat manusia, membangun solidaritas, menghadirkan perdamaian, dan merawat persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Keberagaman agama, suku budaya, dan latar belakang bukanlah alasan untuk terpecah, tetapi menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia yang semakin damai dan rukun. Saya Eko Setiono pamit dari podcast Kerukunan FKUB Sulawesi Selatan. Sulsel menyapa. Terima kasih kepada Bapak Pastor Albert atas kehadirannya. Dirgahayu Republik Indonesia. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam kerukunan, rukun, 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 merdeka.